Anak-anak seharusnya selalu mengharapkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Namun, bagaimana jika orang tuanya selalu toksik? Bagaimana perasaanmu jika aku memberitahumu bahwa pada tahun 2008, administrasi untuk anak-anak dan keluarga di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat melaporkan bahwa lebih dari 50.000 anak secara resmi dihitung sebagai korban pelecehan emosional. Apakah kata-kata menyakitkan yang secara sengaja menyebabkan rasa sakit atau tidak? Mereka bisa meninggalkan bekas dan ingatan mulai dari waktu yang singkat hingga seumur hidup. Perkataan menyakitkan bisa datang dari orang-orang yang dicintai seperti orang tua. Pelecehan emosional dan mental dapat berdampak buruk bagi banyak orang, terutama anak-anak mereka. Cara orang tua membesarkan dan memperlakukan anak merupakan landasan dasar yang membentuk kepribadian dan kepercayaan diri anak. Lalu, bagaimana cara mengetahui orang tua atau walinya yang toksik? Inilah beberapa hal perkataan toksik yang orang tua katakan yang dapat mempengaruhi hidup seorang anak. Kata-kata yang menghina penampilan, kamu jelek, terlalu gendut, terlalu pendek, terlalu kurus, atau kamu punya rambut yang buruk. Merendahkan seorang anak berdasarkan penampilan mereka kemungkinan akan hanya menambahkan kegelisahan terhadap penampilan mereka dan khawatir terhadap penampilan badan mereka. Hal ini dapat menyebabkan masalah emosional yang serius seperti gangguan makan. Orang tua harus mengajari anak-anaknya untuk mencintai diri sendiri, apapun penampilannya. Pertanyaan tentang perilaku provokatif. Mengapa kamu bertingkah aneh? Mengapa kamu berjalan seperti itu? Mengunyah seperti itu? Bergerak atau berbicara seperti itu? Anak-anak cenderung percaya semua yang dikatakan orang tuanya, sehingga pertanyaan atau komentar sini seperti ini bisa membuat mereka merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Hal ini akan menyulitkan anak untuk menjadi dirinya sendiri di tengah orang lain, bahkan ketika ia sudah dewasa, dan mereka bisa terjebak dalam ketidaknyamanan dan ketakutan bahwa orang lain akan mengolok-olok mereka atau menyadari kekurangan yang diceritakan orang tua mereka. Membuat anak merasa menjadi beban. Kamu menghabiskan banyak uang bagiku. Merawatmu sangat sulit. Memilikimu membuatku lelah. Jika orang tua mengatakan hal ini kepada anaknya, maka anak akan merasa menjadi beban. Hal ini akan menyebabkan mereka secara tidak sadar menyembunyikan kebutuhan, perasaan, dan masalah hanya untuk menghindari kemarahan orang tuanya. Keinginan egois. Kuharap kamu tidak pernah dilahirkan. Kuharap aku melakukan aborsi. Aku menyesal memilikimu. Kuharap kamu menjadi anak yang berbeda. Para orang tua hendaknya jangan sekali-kali mengatakan hal-hal ini kepada anak-anak mereka, karena hal itu akan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak seharusnya berada di dunia ini dan merasa bahwa mereka tidak pantas untuk hidup. Ucapan ini sangat berbahaya bagi anak-anak dan orang pada umumnya. Hal ini menyebabkan hilangnya rasa identitas mereka, yang dapat menyebabkan tindakan menyakiti diri sendiri dan depresi dini. Orang tua harus membuat anak-anaknya merasa dicintai dan dihargai. Kata-kata atau komentar yang menyakitkan, kamu bodoh, tidak berguna, kamu gagal, atau kamu tidak akan pernah berhasil. Komentar seperti ini akan merusak rasa percaya diri anak, dan orang tua harus mendorong anak-anak mereka untuk percaya pada diri mereka sendiri. Perbandingan yang tidak sehat. Mengapa kamu tidak seperti saudaramu, sepupu, atau anak lainnya? Anak-anak lain lebih baik darimu. Hal ini akan sangat mengurangi rasa percaya diri seorang anak dan membuat mereka berpikir
bahwa dirinya tidak akan pernah cukup baik, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, membandingkan saudara kandung hanya menambah hubungan tidak sehat di antara mereka. Hal ini akan membuat mereka iri dan membenci diri mereka sendiri. Saudara harus mempunyai hak yang sama untuk menciptakan identitasnya yang mandiri. Ancaman penelantaran, aku akan meninggalkanmu, aku akan membiarkanmu, kamu akan bangun dan tidak pernah menemukanku. Hal ini akan menyebabkan anak mengalami masalah pengabaian karena takut orang yang dicintainya akan meninggalkannya karena kepribadiannya. Seiring bertambahnya usia sang anak, tanpa disadari keyakinan tersebut akan melekat pada dirinya. Mereka mewaspadai hubungan di masa depan karena takut mereka akan meninggalkannya. Janji palsu. Jika kamu melakukan ini, aku akan membelikanmu itu. Atau lain kali aku akan mengantarmu ke sana. Lalu mereka tidak melakukannya. Jika orang tua berjanji dan tidak menepatinya, hal itu menghancurkan rasa percaya diri anak. Anak itu merasa dikhianati. Melakukan transaksi palsu adalah cara yang bagus untuk membuat anak-anak waspada terhadap orang lain dalam hidup mereka. Singkatnya, meskipun kata-kata tidak menimbulkan kerugian fisik, namun bisa sangat berbahaya bagi jiwa dan kesehatan emosional. Masa kanak-kanak merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap orang. Masa kanak-kanak mengembangkan karakter, perilaku, dan keyakinan kita. Pernahkah kamu mengalami penganiayaan seperti ini? Apa yang kamu pikirkan tentang mereka? Bisakah kamu mengambil manfaat dari video ini? Mari kita menjadi orang tua masa depan yang bisa lebih berhati-hati dalam berbicara kepada anak kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.